Halo semuanya, tahu nggak sih, negara kita ini kan kayak punya buku aturan yang super tebal ya. Nah hari ini kita mau cerita gimana sih caranya halaman-halaman baru di buku itu ditulis? Yuk kita dengerin dongeng sederhana tentang pembuatan undang-undang. Coba deh, pernah kepikiran nggak semua aturan yang kita jalani tiap hari itu datangnya dari mana ya? Siapa yang bikin? Prosesnya gimana? Nah kita bakal bedah cerita seru di baliknya. Oke, biar gampang kita main perumpamaan aja ya. Anggap aja nih negara kita, Indonesia, itu sebuah rumah keluarga yang gede banget. Nah, di rumah besar ini ada dua tokoh utama nih. Yang pertama ada presiden. Kita sebut aja dia kepala keluarga. Terus yang kedua ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Anggap aja mereka ini perwakilan dari semua anak-anak di rumah itu. Udah mulai kebayangnya ceritanya? Oke, kita masuk ke babak pertama ceritanya, yaitu lahirnya sebuah ide. Disinilah semuanya berawal. Kita bakal lihat gimana sebuah ide untuk aturan baru itu memulai petualangannya. Pahlawan utama dalam dongeng kita kali ini namanya RUU, singkatan dari Rancangan Undang-Undang. Gampangnya, ini tuh kayak ide mentah gitu, draft kasar buat aturan baru. Inilah titik startnya. Terus, yang boleh punya ide ini siapa aja sih? Ternyata ada dua pihak yang bisa ngusulin. Bisa dari perwakilan anak-anak, yaitu tadi DPR, atau bisa juga dari si kepala keluarga, alias presiden dan pemerintahannya. Biar lebih kebayang lagi, ini tuh mirip banget kayak di rumah. Misalnya kamu usul, "Pah, Mah, jam malam dong." Nah, atau sebaliknya, ayah kamu yang ngusulin aturan. Mulai sekarang, semua cuci piring sendiri. Nah, dua-duanya itu kan usulan. RUU versi keluarga lah, kira-kira begitu. Perjalanan si RUU ini nggak singkat loh, ada 4 tahap penting yang harus dia lewati. Pertama, perencanaan. Kedua, pembahasan. Ketiga, persetujuan. Dan terakhir, pengesahan. Anggap aja ini peta petualangannya si RUU. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling seru nih. Bagian intinya yaitu diskusi keluarga besar. Atau kita bisa sebut juga debat hebat. Jadi, apa sih yang terjadi di tahap ini? Wah, ini ramai banget. Timnya kepala keluarga sama tim perwakilan anak-anak itu bakal kumpul. Mereka diskusi, mereka debat, draftnya diubah-ubah lagi. Kadang lah sampai panggil para ahli buat dimintain pendapat. Serius banget pokoknya. Kalau kita balik lagi ke cerita rumah tadi, momen ini tuh persis kayak kamu sama ayahmu duduk bareng. Kalian ngobrolin plus minusnya aturan baru itu. Kalau jam malam enaknya apa, nggak enaknya apa. Semuanya dibahas tuntas. Dan sekarang kita sampai di puncaknya, momen penentuan. Disinilah nasib pahlawan kita, si RUU, bakal diputuskan. Ini nih aturan main yang paling utama. Sebuah ide aturan baru itu nggak akan pernah bisa jadi resmi kalau cuma satu pihak yang bilang oke. Nggak bisa, harus dua-duanya. Intinya cuma satu, wajib ada yang namanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Ini syarat mutlak, nggak bisa ditawar. Dua-duanya harus kompak bilang setuju. Terus gimana kalau nggak sepakat? Ya udah, idenya gugur dulu. Dibatalkan untuk sementara. Uniknya, ide yang gagal ini nggak bisa langsung diusulin lagi loh. Harus nunggu dulu. Jadi kesepakatan dua pihak ini benar-benar krusial. Nah, setelah melewati debat panjang dan akhirnya sepakat. Pahlawan kita, si RUU, akhirnya masuk ke babak final. Perjalanan terakhirnya untuk jadi undang-undang resmi. Tinggal 3 langkah lagi nih sampai garis finish. Pertama, si kepala keluarga alias presiden tanda tangan. Kedua, aturannya dicatat di lembaran negara. Ini kayak mading resmi negara gitu, biar semua orang tahu. Dan yang ketiga, sah. Resmi sudah, RUU kita jadi undang-undang. Artinya apa? Artinya, aturan baru ini sekarang harus dipatuhi sama semua anggota keluarga di rumah besar Indonesia. Semua, tanpa kecuali. Jadi, kesimpulan dari cerita kita hari ini apa? Ternyata, bikin undang-undang itu intinya soal komunikasi, diskusi, dan kesepakatan. Bukan keputusan satu orang atau satu pihak aja. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah dengerin ceritanya dari awal sampai akhir, menurut kalian nih, kira-kira aturan baru apa sih yang paling penting atau paling dibutuhin sama Indonesia sekarang? Coba deh direnungkan.